لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pasal 35. Waman qala lafdhiyun bil Qur'an makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran ini adalah makhluk. Jadi lafaznya ya. Bukan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Bukan, tapi lafaznya. Lafaz Al-Quran tentu bisa keluar dari mulutnya si A, mulutnya si B, si C, dan seterusnya. Atau mengatakan Al-Quran bilafzi makhluk. Al-Quran lafaz-lafaznya itu makhluk. Apa kata beliau? Fahuwa jahmiyun. Berarti dia orang Jahmiyah. Kenapa? Karena tidak ada pembahasan seperti itu di zaman Nabi SAW. Kalau membahas suara si A, suara si B, suara si C, apakah makhluk? Jelas. Tapi pembahasan bagaimana lafaz Al-Quran yang keluar dari lisannya si A, keluar dari lisannya si B, oh makhluk. Ini tidak ada pembahasan di zaman Rasul dan para sahabat, maka sudah. Tidak usah mengorek-ngorek, tidak usah dibahas-bahas. Nah, kalau bahas berarti Jahmiyah. Sama dengan pembahasan apakah Allah itu berada di satu tempat? Apakah Allah itu ada di mana-mana? Kan tidak ada pembahasan seperti itu di zaman Nabi dan para sahabat. Yang ada mengimani firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa, selesai. Kenapa mesti ada pembahasan seperti itu? Imani saja bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Mengatakan Allah ada di mana-mana tentu butuh dalil. Mana? Kan begitu. Termasuk pembahasan apakah Allah punya tangan atau tidak? Apakah Allah punya wajah atau tidak? Apakah Allah punya jari atau tidak? Ini kan tidak ada pembahasan seperti itu di zaman Nabi, di zaman sahabat. Yang ada mengimani ayat bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Imani firman Allah ini, sabda Nabi ini. Dengan demikian ya tentu Allah punya jari, Allah punya tangan. Nggak usah dibahas. Nah, kaum falasifah, kaum Jahmiyah, dan firqah-firqah yang lain di luar ahlu sunnah itu membahas salahnya di situ. Kenapa dibahas? Kenapa firman Allah yang sudah tegas jelas tidak cukup diimani saja? Kenapa mesti dibahas-bahas? Pantaskah Tuhan berada di satu tempat? Kalau begitu Tuhan membutuhkan tempat. Nah, ini pembahasan filsafat. Yang dari pembahasan itu sesatlah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin keluar dari manhaj ahlus sunnah. Coba lihat para sahabat, kan tidak ada pembahasan seperti itu, maka selamat. Maka tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah tidak punya jari. Seluruh sahabat mengikuti ucapan Nabi bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan
telapak kakinya, imani saja sabda Nabi ini, selesai. Kalau mau bahas yang lain, urusan dunia, urusan teknologi, urusan kendaraan, urusan ini itu silahkan. Atau yang ada hubungannya dengan halal haram tapi bukan masalah gaib. Apakah narkoba bisa dikiaskan dengan khamr di zaman Nabi? Ya, silakan. Bagaimana kalau buah anggur itu diperas, lalu dimasukkan ke dalam wadah, lalu diminum setelah 3 hari 3 malam? Halal apa haram? Nah, silahkan dibahas. Boleh pembahasan seperti itu. Karena memang ada pembahasan seperti itu di zaman sahabat. Bukan hal yang gaib, ya kan? Kalau baru sehari semalam, belum memabukkan. Kalau sudah 4 hari, 5 hari, sudah memabukkan, maka sudah menjadi khamr, sudah haram. Maka Nabi melarang menyimpan perasan anggur, perasan kurma, perasan ini, perasan itu lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari. Ada di bejana ini, ada bejana itu. Ada larangan dari Nabi SAW. Intinya apa? Jangan sampai diminum dan mengakibatkan mabuk. Pakai apa kita memahaminya? Tentu pakai berpikir, pakai akal. Tapi Allah ada di mana? Allah punya apa? Apa yang disukai oleh Allah? Apa yang dibenci oleh Allah? Tentu akal kita tidak bisa sampai ke sana. Maka tentang sifat Allah betul-betul kita nyontek, niru, mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah, selesai. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Muhammad. Ini secara pasal kan sudah selesai, tinggal syarahnya, ya. Sami'tu abi yaqul. Aku mendengar ayahku mengatakan, alamatu ahlil bidah. Ciri-ciri ahlul bidah. Apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Memusuhi, memerangi ahlul athar, ahlul hadis. Kapan? Dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, kita saksikan kebenaran ucapan beliau. Ketika ahlus sunnah mengadakan pengajian, ta'lim, selalu diganggu, dimusuhi oleh ahlul bidah. Ya. Kalau orang awam bukan ahlul bidah, tidak. Rata-rata ahlul bidah. Persis seperti apa yang beliau sebutkan. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Memerangi, memusuhi ahlul athar. Ahlul athar yang dimaksud ahlul hadith. Yang dimaksud ahlus sunnah. Bukan berarti dia ahli seperti Bukhari, seperti Muslim, seperti Abu Daud. Tidak. Tidak. Ahlus sunnah ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang awam seperti kita ini. Kita ini awam-awamnya. Tapi kita berusaha masuk ke dalam ahlus sunnah. Ada yang besar seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik. Ada yang sedang, ada yang kecil sekali seperti kita semua. Yang penting masuk dalam kelompok ahlus sunnah. Seperti para sahabat. Apakah seluruh sahabat menonjol dalam keilmuannya? Tidak. Tidak. Seluruh sahabat semuanya seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Tidak. Tidak. Ada Mughis, ada Barirah, ada sahabat-sahabat yang tidak menonjol keilmuannya. Tapi tetap ahlu sunnah apa bukan? Ahlu sunnah. Tidak ada sahabat yang bukan ahlu sunnah. Tidak ada sahabat Nabi yang bukan salaf. Karena memang di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, 3 manusia ini belum ada bid'ah, belum ada syubhat,
belum ada aliran sesat. Seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah salaf. Di luar salaf belum ada. Ketika tiga manusia tadi masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar. Ketika Umar ditusuk dari belakang saat mengimami salat subuh, itu awal mula muncul syubhat. Awal mula muncul fitnah, awal mula muncul aliran sesat. Dan Umar sadar ini. Tapi Umar ingin meyakinkan ketika melihat, siapa dulu masih ingat? Sobir. Ketika Umar melihat Sobir, Umar ingin memastikan sebetulnya sudah muncul fitnah atau belum. Karena Sobir sudah mulai ngutak-ngatik ayat wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, di riwayat lain wan nasyitati nashta. Sebuah ayat yang para sahabat banyak yang tidak paham, nggak masalah. Ayat Al-Quran ini ribuan, 1, 2, 10, 15, 20 ayat, si fulan nggak paham, ini nggak masalah. Ya, Nabi saja nggak paham dengan Yasin, dengan Alif Lam Mim, dengan Alif Lam Ra, dengan Qaf Nun, kan Nabi tidak pernah menerangkan apa arti, apa maksud Nun, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Dibiarkan oleh Nabi, nggak masalah. Yang penting diimani bahwa ini betul-betul ayat Allah, firman Allah. Ini Sobik memulai ngutak-ngatik wal adiyati dhabha, kuda yang lari terengah-engah dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Peristiwa apa? Diutak-atik oleh Sobik. Padahal kalau dia tidak tahu nggak masalah. Sementara ayat-ayat tentang darah haid, tentang darah istihadah, tentang wajibnya puasa, wajibnya sholat, haramnya berzina, haramnya makan riba, dia tidak tertarik. Ini ciri-ciri orang yang berpenyakit hati. Ini ciri-ciri orang sesat. Sudah jelas nih. Ada manfaatnya membahas apa perbedaan ciri-ciri darah haid dengan darah istihadah. Ini manfaat sekali bagi wanita. Karena kalau dia tidak tahu dikiranya darah haid, nggak sholat, padahal darah istihadah. Atau sebaliknya dikira darah istihadah, dia sholat, nggak taunya darah haid. Kan ini kan penting sekali pembahasan ini. Nah, mereka tidak tertarik. Mereka tidak tertarik. Tentang mandi junub, tentang tayamu, tentang azan, tentang qomat, sunahnya bagaimana, dia tidak tertarik. Justru dia membahas tentang Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahayanya begini-begini, yang kita tidak tahu nggak apa-apa. Termasuk tadi wal adiyati dhabha. Nah, Umar melihat jangan-jangan sudah mulai muncul nih syubhat ini, fitnah ini, ya. Maka Umar memastikan dengan melihat rambutnya, kepalanya. Untung, kata Umar, untung kepalamu tidak botak, untung rambutmu masih ada. Kalau rambutmu habis botak, aku tidak ragu-ragu membunuhmu. Berarti sudah muncul Khawarij. Karena salah satu ciri khas Khawarij adalah menggunduli rambut, plontos, botak kepalanya. Dan ini haram kecuali dalam dua hal, yaitu akikah dan tahallul. Ya, berarti belum muncul. Karena rambutnya masih banyak, tidak botak, tidak membotaki, tidak mencukur habis rambutnya. Nah, maka Umar semakin yakin bahwa fitnah belum ada, syubhat belum ada, aliran sesat belum ada ketika beliau masih hidup. Sampai beliau terbunuh saat mengimami salat subuh. Ya. Nah, bagaimana sikap mereka? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Selalu memusuhi ahlul athar, ahlul hadith. Maka kita lihat sepanjang zaman, siapa yang mulai duluan? Ali apa Khawarij? Nah, Khawarij yang memulai duluan.
Bukan Ali, keliru. Khawarij yang memulai duluan, yang membantai satu keluarga. Abdullah bin Khabbab bin Arad dibantai satu keluarga, anaknya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad yang datang kepada Nabi ketika Nabi berbantalkan burdahnya di naungan Ka'bah, melaporkan bahwa para budak disiksa oleh tuannya gara-gara masuk Islam. Ini Khabbab bin Arad, ini anaknya Abdullah. Tentu Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka mulai duluan. Baru diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kaidahnya seperti itu. Selagi baru ucapan, selagi baru subhat, selagi baru pengajian-pengajian, hadapi dengan hujjah, hadapi dengan hujjah, hadapi dengan hujjah. Begitu sudah macam-macam, mulai membantai, mulai bunuh-bunuhin, mulai istilah mereka bom syahid, padahal bom bunuh diri. Penguasa sudah boleh menghabisi mereka. Dan tidak perlu lagi ada apa istilahnya zaman sekarang harus lewat pengadilan, enggak. Apakah Ali bin Abi Thalib membantai menghabisi mereka lewat pengadilan? Tidak. Begitu tidak mau taubat langsung diserang. Kalau mau bertaubat ya selesai. Kalau dihukum kita kan tidak. Taubat tidak taubat ya tetap dihukum. Kalau di dalam Islam, kalau sudah taubat ya selesai. Karena ini masalah syubhat. Beda dengan membunuh, mencuri, motong tangan orang, dan seterusnya. Taubat nggak taubat tetap dihukum. Adapun aliran sesat, yustatabu, istilahnya dipersilahkan untuk bertaubat. Mau alhamdulillah, tidak mau dihukum, dibantai. Tapi tetap tidak memulai duluan. Itu. Kemudian zindik. Secara umum ahlul bidah. Nanti di bawahnya ada zindik, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Rafidah. Ini masing-masing punya ciri khas dari segi tuduhan mereka. Tuduhan mereka terhadap siapa? Terhadap ahlu sunnah salaf. Dan tuduhan mereka beda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Lihat, padahal yang dituduh satu, yaitu ahlu sunnah. Yang menuduh banyak, tuduhannya beda-beda. Apa ini? Kalau bukan subjektif, ya kan? Kalau objektif betul, masing-masing mereka akan menuduh sama ahlu sunnah, tapi beda. Ini luar biasa manhaj ini. Ini semakin menunjukkan kepada kita siapa ahlu sunnah dan siapa yang bukan ahlu sunnah itu. Kayak apa ahlu sunnah, kayak apa ahlul bidah. Bayangkan, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, Zindiqah, Jahmiyah menuduh satu kelompok yaitu ahlu sunnah dengan tuduhan berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri mereka, pikiran mereka. Berarti apa istilahnya? Subjektif sekali. Nah, dari sini kita tahu orang menuduh itu biasanya tergantung dirinya. Gitu. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita. Orang yang menuduh kita dengan tuduhan sesuatu itu menunjukkan dirinya. Gitu ya. Kalau dirinya penipu, pembohong, orang lain dituduh seperti itu. Kalau dirinya pezina dan seterusnya, orang lain dituduh seperti itu. Jadi dari kacamata dia. Ini pelajaran dari sini. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, zindik. Antum tahu siapa orang zindik, ya kan? Zindik tidak ubahnya munafik. Zindik munafik disebut juga zindik. Dan pada hakikatnya sudah keluar dari Islam. Antum tahu orang-orang zindik menuduh ahlu sunnah sebagai tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Hasyawiyah.
orang yang kasar, orang yang hanya tahu teksnya saja. Gitu. Karena orang zindik itu akan menafsirkan satu ayat, satu hadis suka-suka dia, sesuai dengan hawa nafsunya. Beda dengan ahlus sunnah, menyerahkan kepada lafadznya. Apalagi tentang Allah, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ke langit dunia ya turun. Nah, mereka menuduh ahlus sunnah yang seperti ini sebagai hasyawiyah. Hanya untuk tahu teksnya saja, yang kasar, yang liar. Gitu. Ini orang zindik. Tuduhan mereka terhadap ahlus sunnah. Mari kita lihat Jahmiyah. Antum tahu siapa Jahmiyah, ya kan? Meniadakan sifat-sifat Allah, mengatakan Al-Quran makhluk. Tentu mereka meyakini Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran. Memang Allah bisa melihat, tapi tanpa penglihatan. Allah bisa mendengar tanpa pendengaran. Allah berkuasa tanpa kekuasaan. Ya, Allah tinggi tanpa ketinggian. Gitu. Allah maha tinggi betul, tapi Allah tidak berada di tempat tertinggi. Itu maksudnya. Allah maha besar betul, tapi tanpa kebesaran. Artinya zat Allah tidak bisa dikatakan besar, hanya nama Allah yang besar. Itulah Jahmiyah. Jadi sifat-sifat Allah ditolak oleh mereka. Nah, bagaimana tuduhan mereka terhadap Ahlus Sunnah? Sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka mengatakan tasmiyatuhum Ahlus Sunnah musyabbiha. Mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbiha. Apa? Orang yang menyerupakan Allah dengan yang lain. Masa Allah dibilang punya tangan, punya wajah, punya telapak kaki, punya jari, berada di satu tempat, turun ke langit dunia. Jadi seperti kita, jadi seperti manusia. Ahlus sunnah dituduh sebagai musyabbiha. Padahal ahlus sunnah hanya meyakini apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Apa salahnya? Apa salahnya meyakini apa yang Allah katakan sendiri? Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Iya, kami yakin ya Allah bahwa Engkau betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Apa yang salah? Ya, kalau Jahmiyah tentu mengatakan, ya Allah tidak. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan Adam dengan kedua tanganmu. Iya kan otomatis. Orang mereka bilang Allah nggak punya tangan. Mosok menciptakan Adam dengan kedua tangannya, orang Allah nggak punya tangan. Nah, berarti ayat itu ditolak. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ditolak oleh mereka. Karena mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, dan seterusnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Tapi Allah tidak punya wajah, aneh sekali. Ini dia. Kaum Jahmiyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai apa tadi? Musyabbiha. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekarang kita lanjutkan Qadariyah. Antum tahu siapa Qadariyah? Ya. Salah satu ciri khas kesesatan Qadariyah mengatakan bahwa takdir itu ciptaan kita sendiri. Kita mau kaya terserah kita mau miskin terserah kita mau sehat terserah kita mau sakit terserah kita mau masuk surga terserah kita mau masuk neraka terserah kita, dan seterusnya. Takdir itu ciptaan kita sendiri. Itulah Qadariyah.
Sementara ahlu sunnah meyakini bahwa takdir itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Perbuatan manusia, perbuatan kita semua ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, bohong kita, nipu kita, minum khamar kita, semuanya Allah yang menciptakan. Kata siapa? Kata Allah. Ahlu sunnah hanya meyakini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Nah, ketika ahlu sunnah meyakini bahwa perbuatan manusia, takdir manusia Allah yang menciptakan, maka ahlu sunnah dituduh oleh mereka, dituduh oleh Qadariyah sebagai Jabariyah mujbirah. Maka ahlu sunnah itu mujbirah, ahlu sunnah itu Jabariyah di mata Qadariyah. Padahal jelas beda. Ahlu sunnah dengan Jabariyah beda. Jabariyah tidak ada usaha. Jabariyah meyakini bahwa manusia itu seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Mau kemana dia tidak punya kehendak. Atau seperti robot yang mengikuti program. Ya, robot kan tidak punya pilihan, tapi harus mengikuti apa maunya si pencipta robot. Begitulah manusia, nggak punya kehendak. Tentu ini keliru. Karena bagi ahlu sunnah meyakini apa yang ada. Coba nanti adzan asar, kita mau ke masjid sholat berjamaah, apa sholat di rumah, atau nanti sholatnya, atau bahkan nggak sholat, terserah siapa. Terserah kita kan. Bahwa Allah sudah tahu, sudah tentukan, sudah ciptakan. Itu urusan Allah. Urusan kita punya pilihan. Dari sini kita mau kemana kan terserah kita punya pilihan. Bagaimana mengatakan manusia tidak punya pilihan? Bagaimana mengatakan bahwa manusia seperti kapas yang diterbangkan angin? Itu baru Jabariyah. Ahlus sunnah bukan Jabariyah, Jabariyah bukan ahlus sunnah. Di sini Qadariyah kurang jeli. Qadariyah hanya melihat luarnya. Maka menuduh ahlus sunnah sebagai Jabariyah. Ya. Nah, sama dengan tuduhan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin terhadap kaum salaf hari ini. Ya tadi musyabbihah tadi. Pengajian Wahabi itu pengajian musyabbihah. Jadi menyamakan Allah dengan makhluknya. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya wajah, masa Allah punya jari, punya telapak, kaki dan seterusnya. Ya, tergantung siapa yang menuduh. Gitu. Yang Khawarij, ini tidak disebutkan Khawarij di sini ya. Yang Khawarij tentu antum tahu. Bagi orang Khawarij, kaum salaf itu atau kaum Wahabi itu menurut mereka sebagai penjilat penguasa. Kan begitu, ya. Sebagai penjilat penguasa. Apapun yang diingini oleh penguasa harus ditaati. Mosok penguasa ahli maksiat ditaati begini begitu. Dia pakai kacamata dia. Karena bagi mereka penguasa itu harus sempurna, harus baik, harus soleh, harus taat, harus jujur, harus adil. Kalau tidak, harus dilawan. Ini Khawarij. Ahlus sunnah kan tidak. Ahlus sunnah sami'na wa ata'na, taati apapun perintah penguasa, yang penting perintahnya tidak mengandung maksiat. Ya, siapapun presiden kita, siapapun raja kita, perdana menteri kita, kalau perintahnya halal wajib kita taati. Dan selalu dengan dalil.
Kan yang mengatakan walaupun punggungmu dipukuli, hartamu diambili oleh penguasa, maka serahkan, taati. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum salaf, selalu dengan dalil, dalil, dalil. Beda dengan mereka, satu dalil dibawa kemana-mana. Satu dalil dibawa kemana-mana. Tentu mereka pakai dalil. Ya. Nah, satu dalil mereka fahami sendiri. Dan tentu dalil-dalil yang ada ditinggalkan. Seperti ini mereka nggak mau terima. Ya. Mau berani melawan Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Berani mendhaifkan hadis ini. Sementara para imam telah mensahihkan hadis ini. Inilah kaum salaf. Selalu dengan dalil, dalil, dalil. Wallahu a'lam. Ya, itu saja.